Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiful maw'ud. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat seluruh dewan juri yang arif dan bijaksana, tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dipilih bagi seluruh umat manusia untuk menyampaikan ajaran agama Islam di berbagai macam kalangan. Rintangan dan tantangan yang tak masuk akal terus menghadang beliau agar Islam tidak menyebar. Namun, upaya kaum musyrikin tersebut tidak menjadi beban bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau yakin bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Lantas, suri tauladan apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita tiru? Jawabannya sudah terangkai indah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, sungguh tegas Allah berfirman bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan paling baik dari yang baik. Lihat saja perjuangan yang pernah beliau lakukan untuk membangun kota Madinah menjadi Al-Munawwarah atau kota bercahaya yang banyak melantunkan Al-Quran. Dengan tanpa pandang bulu dan jabatan, bagi siapa saja yang mau dan tidak mengekang, tetap saja Islam diterima di berbagai macam kalangan. Sifat beliau yang rendah hati nan adil, bijaksana dan perkasa adalah tombak utama yang patut kita tiru agar menjadi generasi muda yang tidak bisa digoncangkan dunia. Agama Islam sebagai sistem kepercayaan sekaligus sistem nilai secara konsep meletakkan nilai-nilai atas tuntunan normatif kepada setiap insan yang meyakini dalam ajarannya. Tetapi secara praktek tidak banyak teraplikasi sehingga tujuan dan tuntunan agama Islam tidak dapat tercapai sepenuhnya. Minimnya nilai-nilai keagamaan yang tertanam pada setiap pribadi menjadikan salah satu alasan banyaknya konflik di negara ini. Seperti tidak menemukan solusi dalam setiap masalah yang terjadi sehingga bukan menemukan pemecah masalah inti, malah menambah problema yang baru lagi. Bukankah sudah banyak generasi yang makin canggih teknologi, semakin pula lupa pada jati dirinya sendiri. Berkata dirinya merasa Islami, tapi jauh dari sifat-sifat Nabi. Paham dan sadar bahwa yang dilakukan adalah salah, namun tetap saja tidak dicegah. Sungguh mengkhawatirkan penerus negeri ini. Sifat Rasul yang benar semakin dihilangkan. Kerja cerdas yang dilakukan Rasul hampir tidak ditegakkan. Lalu, apa jadinya generasi tanpa rasa keislaman? Pantas Allah kembali berfirman dalam Quran surah Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.
Hadirin sebangsa dan setanah air, sebagai generasi muda yang menjadi contoh bagi lingkungan sekitar kita, mari kita telaah dan berbenah agar kelak masa yang akan datang adalah masa yang berkembang dengan Islam, bukan berkembang dengan zaman yang semakin hancur berantakan. Kita kaji kembali dan pelajari sifat-sifat Rasul yang budiman agar bisa membangun bangsa yang beriman, bukan bangsa yang terjerumus dalam kekufuran. Sebab apa artinya negara kaya manusia, namun manusia itu sendiri jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita jadikan Rasul sebagai uswah hasanah dalam mencapai target keindahan yang sesungguhnya. Ikut dan turut sebagai salah satu rasa cinta sebagai umat kepada Rasulnya. Hadirin yang saya hormati, kita yang dijanjikan dan dipercaya untuk menjadi generasi penerus bangsa dan negara, mari kita pupuk iman di dalam dada dengan rasa semangat beragama, agar Islam tersebar dengan benar dan ditata lalu dikelola dengan aman. Jadikan Rasulullah sebagai tumpuan, sebab benar adanya bahwa suri teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bekal untuk membangun generasi muda yang Islami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. In uridu ilal islahi mastata'tum wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.